Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safita Zahra dari kelas akuntansi 01 angkatan 2025 dengan NPM 252100406 akan membahas tentang menganalisis dan merancang sistem informasi yang efektif dan efisien. Teman-teman ada yang tahu nggak sih menganalisis dan merancang sistem informasi secara efektif itu apa? Jadi, menganalisis dan merancang sistem informasi secara efektif dan efisien merupakan proses fundamental untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat mengoptimalkan operasional, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tahapan analisis dan perancangan sistem informasi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Menetapkan visi dan misi sistem informasi yang akan dikembangkan, menentukan tujuan dan sasaran sistem agar selaras dengan strategi bisnis organisasi. Yang kedua yaitu analisis. Memahami secara mendalam kebutuhan pengguna dan organisasi melalui wawancara, survei, dan observasi untuk mengetahui tujuan, kendala, dan proses bisnis yang ada. Selanjutnya yaitu memahami sistem yang ada. Menyelidiki bagaimana sistem yang saat ini beroperasi, termasuk alur kerja, data, dan komponen. Selanjutnya, analisis masalah. Mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, peluang atau hambatan dalam sistem yang ada. Selanjutnya, perencanaan atau desain. Mendesain sistem yang diusulkan seperti menciptakan desain sendiri atau cetak biru sistem baru berdasarkan kebutuhan dan analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, perancangan detail. Merencanakan arsitektur sistem, antarmuka pengguna UI, basis data, dan logika bisnis agar sistem menjadi intuitif dan fungsional. Selanjutnya, pengembangan atau development. Membangun sistem membangun perangkat lunak dan perangkat keras baru berdasarkan desain yang dibuat. Selanjutnya, pengujian atau testing. Menguji sistem memastikan sistem berfungsi sesuai desain dan memenuhi kebutuhan pengguna sebelum diimplementasikan secara penuh. Selanjutnya, implementasi atau implementation. Penggunaan sistem baru menggunakan sistem yang baru akan melakukan pelatihan bagi pengguna agar dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif. Selanjutnya yaitu pemeliharaan dan evaluasi atau maintenance and evaluation. Monitoring memantau kinerja sistem setelah digunakan agar semuanya terpantau dari awal pembuatan hingga pengujian. Selanjutnya yaitu evaluasi. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem untuk mengidentifikasi area perbaikan di masa mendatang dan memastikan kepuasan pengguna. Kesimpulan dari proses ini adalah bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang canggih, tetapi juga oleh pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang menjadi landasan perancangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.